Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Di sini saya akan membahas mengenai komentar seorang Fadly John yang mengomentari persoalan Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Di sini ada komentar Fadly John yang mengatakan bahwasanya Ustadz Abdul Somad ditolak Singapura. Fadly John, Indonesia semakin tak berwibawa di ASEAN katanya. Inilah komentar seorang Fadly John yang mengomentari bahwasanya akibat ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura, sehingga katanya wibawa Indonesia itu di bawah si ASEAN. Ini kan pendapat yang kurang penting, yang tidak baiklah selaku anggota DPR RI, seorang pejabat di negara ini. Seharusnya ngertilah tata kelola negara, hak-hak setiap negara, ya kan, termasuk Singapura sebagai negara yang berdaulat. Seharusnya ngerti mengenai seperti ini. Tidak harus disanding-sandingkan akibat perbuatan salah satu oknum yang dianggap suatu negara yang berpotensi membuat suatu masalah sehingga disandingkan dengan negaranya. Itu tidak connect. Ya oknum aja, tidak ada kaitannya sama negara. Perbuatan oknum ya biarkan ditanggung dia. Ya negara selaku negara yang berdaulat berhak dong untuk melarang orang yang dianggap berbahaya. Di sini saya akan bacakan komentar seorang Fadly John ini mengenai dilarangnya UAS ini ke Singapura. Di sini saya akan bacakan melalui sindonews.com. Ustadz Abdul Somad ditolak Singapura. Fadly John, Indonesia semakin tak berwibawa di ASEAN. Anggota Komisi 1 DPR Fadly John kembali mengkritik Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad UAS masuk ke negaranya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR itu menganggap bahwa sikap Singapura yang menghakimi UAS secara sepihak menunjukkan bahwa negara itu tidak menghormati hubungan baik bertetangga. Menurut Fadly John, masyarakat dunia bisa berpandang bahwa Singapura terpapar Islamfobia, bahkan rasis. UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek, dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS? Kata Fadly John dalam keterangan tertulis pada media Rabu 18 Mei 2022. Tindakan Singapura menahan Ustadz Abdul Somad lalu mendeportasinya, kata Fadly John, merupakan pelecehan terhadap warga negara Indonesia, khususnya ulama. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN, ujar Fadly. Pemerintah Singapura sebelumnya telah menjelaskan alasan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad UAS beserta rombongan masuk ke negaranya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, dai kondang asal Pekanbaru itu dianggap penceramah yang ekstrim dan memecah belah. UAS masuk ke Singapura juga dianggap berpura-pura dalam rangka kunjungan sosial. MAH menilai isi materi ceramah yang disampaikan UAS kategori ekstrim dan tidak dapat diterima masyarakat Singapura yang multi agama. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak bisa diterima di masyarakat multi ras dan multi agama Singapura. Dalam keterangan tertulis MHA dikutip Selasa 17 Mei 2022. Itulah pendapat dari seorang Fadly John, seorang pejabat anggota DPR RI di negara ini. Dia menganggap bahwasanya penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini merupakan dia menganggap Indonesia wibawanya di bawah si ASEAN. Ini kan pendapat yang receh seorang pejabat. Seharusnya seorang pejabat, apalagi anggota DPR RI, ya kan, merupakan politisi, harusnya pahamlah bagaimana hak-hak suatu negara yang harus dihormati warga negara lain, bahkan negara lain.
terhadap keputusannya dalam mengambil keputusan. Ini kan keputusan mutlak dari negara Singapura selaku negara yang berdaulat untuk menolak Ustadz Abdul Somad ini. Lagi pula, Ustadz Abdul Somad UAS ini ditolak ke Singapura bukan dalam rangka kepentingan negara, bukan dalam rangka kunjungan suatu kenegaraan. Dia bukan pejabat negara, dia bukan pimpinan negara Indonesia, bukan juga pejabat negara, dan juga bukan membawa misi dari negara Indonesia ataupun mewakili rakyat Indonesia untuk datang ke Singapura. Jadi nggak ada wibawa Indonesia ini akibat penolakan Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura menjadi dibawa se-Asia, tidak ada. Terkecuali tadi Singapura menolak Ustadz Abdul Somad dalam kapasitasnya sebagai pimpinan negara, bahkan pejabat negara ataupun kepentingan dalam hubungan bilateral, sudah ada janji misalkan ke Singapura dengan pejabat negara di Singapura, tiba-tiba ditolak untuk masuk ke Singapura dengan alasan seperti itu baru bisa dikatakan Singapura melecehkan wibawa Indonesia, kan itu dia. Apabila tidak ada tindakan dari Indonesia akibat perbuatan itu, ya wibawa Indonesia bisa turun, kan itu dia. Tetapi kan ini enggak. Misi seorang Somad ini datang ke Singapura itu untuk misi pribadi, jalan-jalan, kunjungan. Gak ada yang harus wibawa Indonesia jatuh, tidak ada. Kepentingan pribadi si Ustadz inilah yang datang ke Singapura. Lagi pula, penjelasan dari Singapura juga sudah menjelaskan bahwasanya mereka menolak si Somad ini itu karena perbuatan dia, pribadi dia, akibat ulah omongan dia selama ini yang dianggap kurang baik, selalu berceramah di Indonesia yang kurang baik, dianggap ini suatu masalah. Apabila ke Singapura, bisa-bisa warga negara Singapura bisa terpapar bahwa seperti yang dipahami oleh Ustadz Abdul Somad. Inilah yang dicegah, karena Singapura juga berpaham multi agama, multi suku, sehingga mereka tidak mau pembahasan agama seperti di Indonesia, apalagi seperti yang dibahas Ustadz Abdul Somad ini. Tidak mau, tidak ada pentingnya menurut Singapura, sehingga si Ustadz Abdul Somad ini layak untuk ditolak, kan itu dia. Ya wajar lah ditolak, itu kan hak dari suatu negara selaku negara berdaulat. Inilah komentar si Fadly John ini. Janganlah seperti ini, pejabat negara loh. Kan Singapura mengatakan bahwasanya penolakannya Somad ini datang ke Singapura itu karena kasus ekstremis, adanya masalah ekstremis dan segregasi, kan itu dia. Jangan nanti akibat komentarnya si Fadly John seperti ini yang terlalu merendahkan keputusan dari negara Singapura, tiba-tiba Fadly John ke Singapura tidak boleh lagi, kan itu dia. Karena apa? Dianggap memang selama ini komentar Fadly John ini selalu cenderung membela kelompok seperti Ustadz Abdul Somad ini dan gerombolannya. Udahlah, hentikanlah Fadly. Nanti ke Singapura nanti juga ditolak lagi, gimana? Fadly John ditolak ke Singapura, kan kesian. Seorang mantan pejabat misalkan, ataupun seorang pejabat negara dalam kapasitas bukan sebagai pejabat negara, jalan-jalan ke Singapura ditolak akibat dari pernyataan seorang Fadly John yang menyudutkan Singapura, yang mendukung Ustadz Abdul Somad, kan tiba-tiba ditolak. Kesian anak bininya nanti jalan-jalan ke sana. Sudahlah, selaku pejabat negara yang dibiayai oleh dana negara, seharusnya kepentingan umum lah dibela, bukan kepentingan pribadi Ustadz Abdul Somad. Biarkanlah dia renungkan dulu bagaimana dia selama ini rupanya. Sudah baikkah? Jadi keputusan suatu negara itu jangan dianggap suatu pelecehan. Jadi dianggap sebagai pembenahan lah terhadap diri kita. Jangan selalu dianggap karena penolakan itu suatu kegagalan negara melihat kita, kan itu. Seharusnya kita melihat kegagalan kita apa. Itu yang perlu Fadly John. Komentar Anda ini kurang baik selaku pejabat negara. Tidak asik, tidak berwibawa selaku pejabat negara. Apa jangan-jangan Fadly John ini tidak mengerti mengenai suatu
negara, konsep bernegara bagaimana, ataupun apa yang perlu dihargai dari negara lain sebagai negara bertetangga, ya kan, sebagai negara sesama negara berdaulat. Apa tidak mengerti? Inilah kurang dipahami. Jangan akibat terlalu membela Ustadz Abdul Somad untuk kepentingan suara misalkan, ya kan, di dalam pemilu di 2024, seorang Fadlizon ini rela mengkorbankan apapun termasuk mengomentari dalam hal membela Ustadz Abdul Somad. Jangan. Yang penting negara ini, ya sebagai pejabat negara, seharusnya kepentingan umum lah yang harus dipentingkan, bukan kepentingan pribadi. Kita ketahui memang Ustadz Abdul Somad ini ulama dalam versi pendukung dia, ya kan, intelektual menurut pendukung dia dan Fadlizon, itu aja. Tetapi menurut Singapura itu tidak ulama yang baik, tidak intelektual yang baik sehingga dilarang. Sah-sah saja, itu kan penilaian suatu negara. Jadi kita tidak berhak menghakimi Singapura juga. Biarlah berbenah diri sendiri. Apalagi Ustadz Abdul Somad ini, cobalah berbenah, jangan menyalahkan siapapun termasuk Singapura. Cobalah introspeksi diri, bagaimana diri kita sebenarnya. Demikian saya ucapkan terima kasih.